sini Pak ya. Udah biasa. Udah jeng. Mau ngasih surat? Tak muncul apa nih? Bentar Pak. Kasih tahu dari dalam sedang jalan ke sana. Jadi, ya. Ada yang jemput dari sini pun apa sih? Oke. Mas, Bu Fira nyata Sarna Kota. Oh, ada. Oh. Ini perwakilan dari Pak Firman, Haji Salim Sarno, Pak Ahmad Nazar, Pak Haji Rojo dan Pak Yaki. Jadi gini Pak, menurut Bapak, SK Gubernur DKI nomor 1907 tahun 2010 yang terkait dengan besarnya ganti kerugian. Nah, permasalahan problem yang lalu adalah ketidakterlibatannya warga dalam proses musyawarah. Intinya ketika Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kami dengan menolak kasasi yang diajukan gubernur dan menyatakan putusan di petun menyebabkan hukum, berarti kembali kepada proses musyawarah seperti itu. Intinya seperti itu. Mungkin terkait dengan permasalahan tuntutan dan sebagainya akan disampaikan langsung oleh warga seperti itu. Maunya warga apa sih? Bahkan Pak Haji Tata
mencoba membuat suatu hal seperti bermusyawarah, sementara yang diajak musyawarah akibatnya di tarik marik. Belakangannya seiring dengan harapan kami, Bapak sebagai pimpinan sebagai administrator Jakarta ini yang punya otoritas atas keputusan, atas kebijakan di kota kita tercinta. Kebetulan kami pada umumnya ada berlokasi di Jakarta bisa mendapatkan ruang untuk alhamdulillah kalau bisa lebih sejahtera Pak, dengan kebijakan Bapak melalui musyawarah nanti. Karena dalam musyawarah itu yang kita harapkan adalah ada upaya-upaya memperbaiki data. Banyak data yang salah nama, ukuran nggak jelas, dan lain sebagainya, itu juga membuat suasana nggak jelas. Nah, termasuk juga Ya, mungkin gini Pak, ya, intinya adalah setelah gugatan kami dimenangkan pada tingkat pertama dan kemudian yang digunakan apa diceritain sedikit dan saya gini Pak, yang bukan saya dan saya makanya mungkin ini yang ceritain simpel aja, simpel jangan ruwet-ruwet. dulu terkait dengan pembebasan lahan, pertama P2T mengeluarkan SK tentang pendapatan dan kerugian. Nah kemudian Sebesar sebesar berapa sekat? 920 meter. Kemudian kita mengajukan keberatan, tiba-tiba kenapa muncul harga sekian, gitu kan, tanpa ada debat musyawarah. Kita mengajukan keberatan kepada Gubernur, Gubernur DKI. Dan mengajukan keberatan, kemudian Gubernur mengeluarkan SK nomor 1907 tahun 2010 tentang perubahan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JORW 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terus sekitar berapa kisarannya Pak? 2 juta tanah, 2 juta bangunan dengan batasan jauh. Nah, lagi-lagi angka tersebut, kisaran 2 juta tersebut muncul seketika tanpa ada pelibatan proses musyawarah dari warga. Dan kemudian kita mengajukan gugatan terhadap SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan kemudian dimenangkan. Kemudian Gubernur banding sampai kasasi dan akhirnya banding masih mengeluarkan putusan petun yang tingkat pertama, dan dengan konsekuensinya ada dua. Pertama, Gubernur harus memperbaiki data-data. Yang kedua adalah mencabut dan membatalkan SK nomor 1907 dari tahun 2010. Dan konsekuensinya adalah melakukan musyawarah kembali kepada warga. Dan kami berharap yang kami gugat kan sebenarnya Gubernur. Nah, kami berharap Gubernur Bapak langsung turun ke lapangan, meninjau lokasi, melihat permasalahan, bermusyawarah dengan warga. Kami tidak nggak mau diajak musyawarah dengan P2T atau orang-orang yang mengaku mempunyai kewenangan terkait dengan pembahasan yang kedua, karena sangat bermasalah dan itu sumber persoalan kenapa kita akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jangan sampai kita ngajuin gugatan terus Pak, gitu kan, kasihan warga. Mending Bapak intervensi langsung terkait dengan musyawarah ke warga. Warga maunya apa, gimana bisa dimusyawarahkan. Intinya seperti itu, karena sebelum putusan ini kami terima sebenarnya ada beberapa orang atau teman yang mengaku sebagai perwakilan P2T mengajak warga musyawarah mencoba memecah belah warga dengan mengaku seperti pihak oknum pemerintah dan sebagainya. Nah kami kesini tujuannya ingin mengkonfirmasi hal tersebut dan sekaligus meminta Bapak untuk bermusyawarah langsung dengan kami agar permasalahan yang lalu itu tidak terjadi lagi seperti itu Pak, pada garis besarnya. Ini Jawa itu proyeknya Menteri BUMN, terus pembebasan di lapangan aja nanti. Insya Allah minggu depan di agenda Mas. Yang dihubungi Karena kan pembangunan sudah pagi atau sore itu. sebagian Kira-kira. pagi atau sore warga gimana sih? Pagi. Sama sedikit Pak, untuk Bapak, kemudian dari LBH saya sampaikan langsung saja.
karena memperbaiki emang sayang boleh kita perbaiki kalau kali ya kita kebocoran itu karena Pak ingin datang ke sana mengkomitmenkan agenda minggu depan, sebaiknya ada baiknya ini yang ada di sini dengan yang ada di lapangan. Setelah kami konfirmasi dengan tugas di PESA yang menangani masalah BBB, ini sudah didraft dari sana, jadi tinggal diberi keluar dan ini juga dari satu pandangan. Kami berkeyakinan bahwa untuk masalah pembebasan jalan tol ini Terlalu banyak masalah, jadi mohon maaf. Kalau di lapangan lah saya tahu. Nanti di lapangan sudah Kita punya jadi harinya 2 hari atau sehari sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak. Jalan tol Jorwe 2, hasilnya adalah Jokowi akan intervensi langsung dengan datang ke pertukangan untuk melihat permasalahannya dan mengecek apa problem-problem yang ada di lapangan. Dan dia berjanji mengagendakan minggu depan Jokowi akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi di masyarakat pertukangan yang terkait dengan pembebasan jalan tol Jorwe 2. Nah, kami berharap ini bukan sekedar janji, bukan sekedar angin segar untuk kami berharap realisasi konkret dari pihak Jokowi yang akan turun langsung ke lapangan dan menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan berkeadilan. Itu Pak Tatang menambahkan. Ya, terima kasih. Kami mengharapkan figur seorang pimpinan sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat ini lebih proaktif, lebih berkinerja sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan tadi. Dengan segala janjinya, mudah-mudahan dengan selesainya seandainya Jokowi datang dan bermusyawarah dengan warga pertukangan, insya Allah 2022 bisa berjalan langsung. Dan ini merupakan contoh dari syarat penanggung dan akan menjelaskan permasalahan dari program-program pembangunannya. Untuk itu, mungkin ini bisa terjadikan contoh dalam memperjuangkan hak kita dan lain. Insya Allah mari sama-sama kita awal bersama untuk kemudian upload sehingga mungkin negara kita bisa konsisten dalam update sehingga bisa berjaya. Kami berharap juga media kawal untuk membuktikan apakah Jokowi menepati janjinya atau tidak. Karena komitmen Jokowi target penyelesaian proyek jalan tol Jorwe 2 itu tahun depan. Nah, sementara proses musyawarah saja belum pernah dilakukan oleh Jokowi dengan warga. Dan dia akan mengagendakan minggu depan. Nah, kita akan lihat apakah minggu depan Jokowi benar-benar menepati janjinya atau tidak. Seperti itu, dan saya harap kawan-kawan media juga mengawal proses ini agar warga pertukangan mendapatkan keadilan. Tuntutannya karena ada proses-proses yang warga tidak dilibatkan. Muncul harga yang dikeluarkan oleh P2T ataupun dari SK Gubernur yang sebelumnya tahun 2010 itu seketika tanpa ada proses pelibatan terhadap warga. Kami minta ada proses pelibatan terhadap warga. Harga yang dimunculkan di mana? Di SK itu sekitar 2 juta per meter. Kita belum bicara masalah harga, nanti kita bicara musyawarah dulu aja. Jangan bicara harga terlebih dahulu seperti itu. Dengan harga segini warga menolak atau tidak? Kita bicara musyawarah dulu, karena yang sebelumnya adalah permasalahan musyawarah, warga tidak dilibatkan. Jadi kita tidak bicara masalah harga dulu. Intinya ada keterlibatan warga dalam proses musyawarah seperti itu. Mas namanya siapa Mas? Ahmad Biki. Ahmad Biki. Sebagai apa? Pengacara publik LBH Jakarta. Bapak? Sopir dari warga. Warga.
Demo apa tuh? Iya Tadi Pak, yang warga Petukangan Selatan Pak. Oh sudah. Nanti saya ke lapangan, saya belum nggak ngerti masalah, belum tahu masalahnya secara real. Jadi ini kan Jorwi 2 ini kan memang proyeknya pemerintah pusat, Kementerian PU. Kemudian apa itu mengenai ganti rugi juga dari kementerian. Kita ini melaksanakan di lapangan, tapi coba saya mau lihat lapangannya seperti apa. Katanya nggak ada ini Pak. Katanya dari Pemprov sendiri nggak ada omongan. Ya katanya itu tahun 2010. Jadi Bapak siap musyawarah ya Pak? Saya udah janjian minggu depan ketemu seperti apa ya, kalau memang ada solusi yang lebih baik untuk warga, saya kira kenapa tidak. Saya kan secara detail belum tahu. Kalau saya ketemu semua warga nanti bisa kelihatan lah kalau di lapangan itu. Kalau di kantor, oh proyeknya apa belum pernah ke sana. Dulu 2010 seperti apa juga belum ngerti. Jadi Bapak mau tinjau dulu? Iya, sudah janjian 2010 minggu depan. Ini kan sejak 2010, ya warga harus diajak bicara lah. Ini kan sudah ada proses gat menggugat juga, gat menggugat. Nggak usah lah dengan warga kita, warganya nggak usah gat menggugat. Pak, selesaikan baik-baik dengan musyawarah. Ya, dan nanti minggu depan kita mau ketemu. Pak mau kemana Pak sekarang Pak? Mau kemana Pak? Mau pergi, bentar. Pergi kemana Pak? Hah? Pergi kemana Pak? Sisa-sisa perjuangan kemarin. Selamat jalan Pak Jokowi, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selamat melaksanakan tugas. Sukses. Semoga Jakarta di bawah pimpinan Anda menjadi lebih baik. Informasi awal dong, Informasi awal dong. Tadi saya di sini. Jadi saya meratakan. Gimana posisinya?